Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dengan saya Khairul Huda di channel Ayoles. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan untuk kunci jawaban dan trik mengerjakan esai untuk PPG Prajabatan tahun 2022 bagian terakhir ataupun bagian G. Semoga teman-teman yang menyaksikan video ini bisa lolos semua dan diberikan kelancaran dalam penyusunan esainya. Tonton sampai akhir supaya bisa lulus. Amin. Baiklah, kita langsung lanjut ke petunjuk pengisian. Nah, petunjuk pengisian ini akan ada di laman website teman-teman semua. Silahkan dibaca terlebih dahulu dan jangan lupa dicermati ketika menggunakan ataupun menceritakan kejadian yang terjadi. Silahkan gunakan kejadian maksimal yang terjadi dalam kurun waktu 3 tahun terakhir kalau bisa. Kalau tidak bisa, terpaksa karena tidak ada kejadian yang terjadi dalam kurun waktu 3 tahun terakhir, maka terpaksa boleh menggunakan cerita atau pengalaman yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. Dan jangan lupa untuk teman-teman semua diperhatikan, jangan lupa untuk sebelum menekan tombol simpan, membaca kembali jawaban Anda secara seksama supaya karena jawaban setelah Anda kirim itu tidak bisa untuk direvisi seperti itu. Dan bagi teman-teman sebelum lanjut jangan lupa saya ingatkan untuk klik subscribe terlebih dahulu di pojok kanan bawah supaya tidak ketinggalan materi-materi selanjutnya ketika saya mengupload materinya. Baiklah, mari kita langsung ke pembahasan untuk teknik pengerjaan. Nah, untuk teknik pengerjaan ini sama ya seperti video-video sebelumnya, yaitu jangan lupa untuk menggunakan teknik academic writing dan meletakkan ide pokok pada kalimat utama. Ini adalah senjata pamungkasnya ya, ketika nanti sang reviewer itu terburu-buru untuk mereview esai kita, karena bisa dibayangkan ya, pesertanya nanti pendaftarannya mungkin sekitar 100.000 pendaftar. Kalau reviewer itu harus membaca satu persatu pastinya akan kecapean. Jadi solusinya adalah kita sisipkan, kita tampilkan kalimat utama, ide pokoknya itu berada di kalimat pertama. Dengan tujuan semoga sang reviewer itu sudah menangkap sekali baca pada kalimat pertamanya. Dan jangan lupa kalimat pertama tidak boleh bertele-tele, harus tegas, lugas, dan informatif. Baiklah, kita langsung masuk ke pembahasan untuk soal bagian G. Nah, di bagian G ini kita ditanyakan untuk menceritakan secara spesifik saat Anda dihadapkan dengan beberapa tugas dalam waktu yang bersamaan. Nah, kira-kira apa yang teman-teman lakukan ketika dihadapkan pada tugas yang datangnya itu bersamaan dengan waktu dan deadline yang sama? Oke, di sini ada beberapa sub, yaitu ada mulai dari G1 sampai G4. Untuk bagian G1-nya, di sini ditanyakan seperti apakah situasinya pada saat itu, kapan situasi tersebut terjadi. Nah, kapan kira-kira kejadian yang berbarengan pekerjaan tadi? Yaitu di sini saya contohkan, ketika belajar berarti di bangku kuliah, saya seringkali mendapatkan banyak tugas berbeda pada waktu yang bersamaan. Yaitu bla 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 bla. Teman-teman silahkan jelaskan di situ apa saja tugas yang bersamaan tersebut dengan deadline yang sama tersebut. Kemudian kalau teman-teman nanti ternyata sudah mengajar, mungkin bisa dibuat kalimat utamanya seperti ini. Ketika mengajar di sekolah, saya seringkali mendapatkan banyak tugas berbeda pada waktu yang bersamaan. Oke ya, jadi ketika mengajar di sekolah, saya seringkali mendapatkan banyak tugas berbeda pada waktu yang bersamaan. Yaitu apa saja teman-teman sebutkan juga. Kemudian kapan situasinya itu terjadi silahkan dijelaskan juga. Supaya sang reviewer itu lebih bisa menangkap kapan kejadian itu terjadi. Baiklah, sekarang kita masuk ke pertanyaan yang selanjutnya. Pertanyaan untuk G2. Apa yang Anda lakukan dalam mengatur tugas-tugas tersebut? Bagaimana Anda memastikan tugas-tugas tersebut sesuai dengan waktu yang ditentukan? Nah, untuk mengetahui apakah saya benar-benar bisa untuk mengerjakan tugas-tugas tersebut tepat waktu, maka ini solusi untuk kalimat utamanya. Yaitu contohnya untuk mengerjakan semua tugas dan tanggung jawab yang sudah diberikan kepada saya tersebut, saya langsung memulai dengan membuat perencanaan yang matang
dengan target penyelesaian yang masih dalam waktu yang ditentukan untuk masing-masing tanggung jawab. Nah, silakan teman-teman sesuaikan dengan pengalaman teman-teman semua. Ini adalah hanya sebuah contoh ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Soal bagian G. Yang G3. Sumber daya apa yang Anda butuhkan dalam membantu penyelesaian tugas tersebut? Apa hambatan yang Anda temui dan bagaimana cara mengatasinya? Nah, di sini ditanyakan nih sumber daya apa yang kita butuhkan. Di sini saya contohkan, sumber daya yang saya perlukan. Jadi kan to the point ya, langsung nyambung dengan pertanyaannya. Untuk menambah performa dalam menyelesaikan tugas ini adalah dengan meminta bantuan beberapa SDM ataupun guru, boleh berupa apapun, tukang kebun, teman-teman yang lebih berpengalaman, ahli IT dan lain sebagainya, dan beberapa penambahan perangkat komputer ataupun ini adalah yang bukan SDM. Perangkat apa, alat apa yang teman-teman butuhkan, silahkan disampaikan untuk mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi pada waktu teman-teman menyelesaikan tugas yang bersamaan tersebut. Oke, kita lanjut ke yang selanjutnya. Ini adalah bagian G yang terakhir, yaitu G4. Bagaimana hasilnya? Nah, untuk yang G4 ataupun yang terkait hasil, itu isinya itu terdiri dari 50 kata. 50 suku kata. Ya, jadi cukup pendek ya. Nah, di sini saya contohkan untuk penulisan kalimat utamanya. Setelah memaksimalkan kemampuan yang saya bisa, ini mungkin bisa ditambah ya dengan didukung oleh SDM yang sudah saya minta, SDA yang sudah saya minta, dan manajemen yang saya lakukan. Akhirnya saya berhasil menyelesaikan semua tugas yang diberikan pada deadline yang sudah ditentukan ataupun diberikan dengan deadline pada pekan itu dengan baik. Nah, jadi ini adalah kesimpulan dari hasil kira-kira bagaimana ketika teman-teman tadi dihadapkan pada tugas yang bersamaan cukup banyak, hasilnya seperti apa. Jangan lupa itu dicantumkan di sini dan harus sinkron ya. Jadi ketika pertanyaan G itu harus benar-benar sinkron dengan G1, G2, G3, dan G4. Termasuk juga untuk pertanyaan yang lain, itu antara sub 1 dengan sub lainnya itu harus benar-benar sinkron. Tidak boleh sub 1 mengatakan A, sub 2 beda pembahasan. Itu nanti sangat berbahaya untuk teman-teman semua. Kelihatan kalau teman-teman itu copy paste ataupun tidak terlalu menghayati tentang apa yang teman-teman tulis, seperti itu. Baiklah teman-teman, terima kasih telah menyaksikan bagian G. Bagi yang belum menyaksikan bagian lainnya, silahkan langsung masuk ke channel ataupun di deskripsi sudah saya lampirkan linknya. Semoga ini bisa membantu teman-teman semua dalam penyusunan ISEI PPG Prajabatan tahun 2022. Sekian dari saya, terima kasih. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa untuk subscribe dan dukung terus channel ini supaya bisa berkembang. Dari saya akhiri. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.